Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, choose Newspoint. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, berharap alumni yang telah berhasil di dunia industri memberikan support yang besar untuk membantu proses pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Universitas Brawijaya melalui keterlibatan aktif dalam research and development. Untuk meningkatkan kualitas SDM, kita perlu support dari teman-teman alumni. Ini kita betul-betul memerlukan support yang besar dari teman-teman alumni untuk membantu proses pendidikan yang ada di Universitas Brawijaya. Jadi kita launching kemarin itu istilah yang disebut dengan teaching factory, ya, teaching farm, teaching industry gitu. Harapannya teman-teman alumni yang sekarang menduduki tempat-tempat penting di bisnis itu bisa membuka R&D-nya di kampus. Kalau R&D-nya di kampus, nah SDM kita kan banyak, mahasiswa kita banyak, dosen-dosen kita insya Allah mayoritas juga, kalau di MIPA ini sudah luar biasa, dokternya sudah banyak, profesornya paling banyak di UP ini. Ya, profesor kita di Fakultas MIPA itu sekarang sudah 30 ya, 30 orang. Luar biasa banyak. Nah, sehingga SDM kita bagus, mahasiswa kita bagus, dosennya bagus, sehingga kalau teman-teman membuka R&D atau research and development atau product development lah misalnya, itu kalau kita sama-sama ada di kampus, akan memudahkan juga mungkin teman-teman industri untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan di tempat kita. Dan kampus juga diuntungkan dengan memahami kebutuhan real yang ada di industri atau di sektor-sektor real. Nah, ini yang kita mohon nanti teman-teman alumni bisa mensupport kita. Itu yang pertama terkait pendidikan. Yang kedua adalah kita sebagai PTNBH sekarang kita akan mencoba untuk membuat badan-badan usaha. Nah, badan-badan usaha itu nanti arahnya membentuk PT. Nah, kita minta teman-teman alumni juga bisa terlibat untuk mengembangkan PT-PT kita, perusahaan-perusahaan miliknya Brawijaya, mungkin teman-teman alumni bisa share saham juga, atau bisa juga nanti bekerja di PT-nya UB. Nah, harapan kita kalau teman-teman sudah pengalaman di luar, kemudian menggerakkan PT-nya yang ada di UB, harapan, atau bisa juga nanti bekerja di PT-nya UB. Nah, harapan kita kalau teman-teman sudah pengalaman di luar, kemudian menggerakkan PT-nya yang ada di UB, harapannya PTU-nya UB bisa cepat lepas landas, kira-kira begitu, untuk menghasilkan profit untuk universitas. Kemudian yang ketiga, Universitas Brawijaya juga sedang membuat endowment fund, jadi dana abadi. Jadi setiap tahun kita kumpulkan dana untuk nanti menjadi dana abadi pendidikan Universitas Brawijaya. Nah, ini teman-teman kalau sudah kerja dari CSR-nya boleh nyumbang. Nah, ini saya kira nanti nyumbang untuk dana abadi pendidikan, ini bagian dari amal jariahnya teman-teman sekalian. Ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Brawijaya dan kita sangat terbuka sekali untuk bisa bekerjasama dengan teman-teman alumni dan juga kita mohon betul teman-teman alumni semakin kompak, semakin kuat untuk terus mensupport alma mater. Edukasi literasi yang tinggi untuk penyandang disabilitas dapat menunjang kualitas hidupnya. Untuk memberikan edukasi literasi kepada mereka, jurusan Psikologi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dalam pengabdian kepada masyarakat menggelar seminar untuk orang tua penyandang disabilitas dengan tema edukasi literasi bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus. Pengmas kita tahun ini mengambil tema edukasi literasi disabilitas bagi keluarga dengan anak berkebutuhan
acara ini mitra utama kita adalah Kelurahan Lowowaru, tapi untuk pematerinya kita kerjasama dengan di Kelurahan Lowowaru ini tadi dari Dinas Sosial, kemudian kita dari PLD UB yang dulunya PSLD UB, kemudian juga untuk sharing session kita hadirkan ini ada mahasiswa psikologi UB, mahasiswa difabel begitu ya, yang nanti diharapkan juga bisa sharing pengalaman begitu ya, bagaimana kemudian apa yang dia dapatkan dan dia persepsikan dari orang tua selama ini mendampingi dia sampai dia bisa survive ya sampai perkuliahan ini. Pemirsa, Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Psikologi FISIP UB Ika Fitria mengapresiasi peran pemerintah untuk penyandang disabilitas. Ika Fitria mencontohkan salah satu bentuk implementasi dengan program pemerintah adalah UB menjadi kampus inklusif yang memiliki jalur penerimaan mahasiswa disabilitas. Ya, kalau peran pemerintah saya rasa ini sudah banyak ya. Salah satunya memang dengan kalau di UB ini ya yang saya tahu memang kita juga salah satu kampus inklusif begitu ya yang punya jalur penerimaan. Ini juga salah satu bentuk implementasi kita dengan program pemerintah yang memiliki perhatian dengan disabilitas. Jadi melalui ini kesempatan anak-anak disabilitas ini untuk mengenyam pendidikan tinggi ini terbuka. Artinya mereka punya kesempatan nanti juga untuk mendapatkan pendidikan, berkarir begitu ya, sama dengan anak-anak pada umumnya atau mahasiswa pada umumnya. Ya, salah satunya dengan seperti kegiatan seperti ini ya, pengabdian yang kita lakukan, sosialisasi mengenai disability awareness ke masyarakat ya. Masyarakat ini kan luas juga ya, bisa ke sekolah, kemudian ke orang tua, masyarakat di sekitar anak begitu ya, untuk memberikan pemahaman, pengetahuan bagaimana sih menumbuhkan kesadaran disabilitas dan meminimalisir tadi stigma dan sebagainya, karena anak-anak disabilitas ini juga punya hak yang sama begitu ya dengan anak-anak umumnya yang lainnya. Nah, memang ini perlu berkelanjutan ya program seperti ini, artinya tidak hanya satu kali saja kemudian selesai. Yang tadi di awal juga saya bilang implementasi itu harus konkret gitu. Selain program ini harus ada nih nanti berikutnya ketika misalnya ada kegiatan-kegiatan anak-anak ABK ini atau disabilitas ini juga dilibatkan begitu ya. Mungkin misalnya lomba-lomba gitu ya, 17 Agustus nih bisa juga mereka diikutkan, tentu dengan kriteria yang misalnya ada kriteria tertentu gitu. Tapi artinya kita tidak mendiskreditkan mereka, menganggap mereka ya udah nggak usah dilibatkan dan sebagainya, tapi dengan pelibatan itu adalah bentuk implementasi tadi kita, kepedulian kita dengan anak-anak disabilitas ini. Ketua PKM Jurusan Psikologi FISIP UB Ika Fitri menyampaikan bahwa orang tua anak berkebutuhan khusus perlu memahami karakteristik dan jenis ABK yang dialami anak, sehingga orang tua mengetahui bagaimana kondisi anak dan dapat dilakukan pendekatan atau metode dengan cara dalam proses pembelajaran yang anak sesuai dengan kondisi anak tersebut. Ya, agar bisa mandiri dan produktif ini memang mungkin yang pertama adalah orang tua perlu tahu dulu pengetahuan tentang karakteristik dan jenis ABK yang dialami anak-anak. Dengan tahu kondisi anak ini seperti apa, maka pendekatan atau metode dan cara dalam proses pembelajaran anak ini akan bisa disesuaikan tentunya dengan tadi karakteristiknya. Kalau misalnya pada anak-anak
dengan misalnya contohnya disabilitas intelektual begitu ya. Mungkin kita perlu membuat satu tujuan rencana pembelajaran yang tidak sama dengan anak-anak pada umumnya. Butuh proses bagi mereka misalnya waktu gitu ya, cara dan pengulangan yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Kalau temennya yang lain mungkin 1-2 kali, dia mungkin harus butuhnya 5 kali, 6 kali, dan mungkin harus diulang dengan metode yang mungkin berbeda, bisa pakai gambar dan sebagainya. Nah, pemahaman-pemahaman ini perlu diketahui oleh orang tua sehingga juga orang tua ini bisa nanti secara tepat begitu ya dalam mendampingi anak-anak ini berkembang secara optimal. Dan yang kedua juga adalah ada perubahan irama, artinya kalau satu metode ini tidak berhasil, kita juga mungkin perlu mempertimbangkan untuk dilakukan metode yang berbeda. Jadi tidak stuck dengan satu cara gitu ya. Ada banyak cara yang bisa dipelajari oleh orang tua bagaimana untuk bisa mendampingi putra-putrinya belajar dan berkembang secara optimal. Orang tua dari anak berkebutuhan khusus memiliki peran utama untuk menunjang kualitas hidup mereka. Hal paling dasar yang harus dilakukan orang tua adalah menerima putra-putrinya. Hal ini disampaikan oleh Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Jurusan Psikologi FISIP UB, Ika Fitria, dalam sosialisasi kepada orang tua penyandang disabilitas di Kelurahan Lowokwaru, Malang. Ya, bagaimana kemudian peran orang tua ini memang sangat krusial sekali begitu ya, karena memang unsur utama dan pertama begitu ya kehidupan anak ini kan ada di keluarga, khususnya ada di orang tua. Nah, hal yang paling utama sebenarnya dimiliki oleh orang tua dengan anak ABK ini yang pertama adalah acceptance, penerimaan dengan kondisi anak gitu ya, karena banyak orang tua yang kadang masih belum menerima anak saya ini seperti apa sih, kenapa kok tidak sesuai dengan ekspektasi harapan orang tua anak lahir seperti ini begitu ya. Nah, yang utama itu karena dengan adanya penerimaan gitu ya, dengan adanya orang tua ini memahami kondisi anak gitu ya, orang tua akan punya kemauan kemudian untuk bagaimana sih dengan kondisi anak ini untuk bisa berkembang lebih optimal. Artinya itu menjadi landasan dasar begitu bagi orang tua kemudian untuk maju ke step yang berikutnya, tidak lagi meratapi dan menyalahkan begitu ya dengan kondisi anak, tapi bagaimana kemudian dengan kondisi ini kita bisa berjuang bersama untuk kesejahteraan anak atau bisa mewujudkan harapan-harapan orang tua maupun anak dengan mempertimbangkan kondisi anak tentunya saat ini. Pemirsa, Teresia Surati, salah satu peserta sosialisasi edukasi literasi bagi keluarga dengan anak berkebutuhan khusus yang digelar oleh Pengabdian kepada Masyarakat Jurusan Psikologi FISIP UB, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh FISIP UB yang memberi perhatian kepada keluarga dari penyandang disabilitas yang ada di Malang. Sebagai orang tua, kami sadar bahwa anak saya itu tidak bisa mandiri dalam hal kegiatan kehidupan sehari-hari. Makanya untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan penglihatan, itu saya mendampingi dalam dia ada acara apapun juga. Karena memang untuk lokasi-lokasi tertentu anak saya tidak bisa berjalan sendiri, jadi mesti perlu bantuan penglihatan dari orang lain. Untuk saat ini anak saya ikut anggota Pertuni Kota Malang, yang dulunya ketuanya Pak Priyadi, Jalan Bunga Sri Gading 14. Jadi selama ini kiprah anak kami ikut kelompok
per tuni itu, dan kita sebagai keluarga yang punya keterbatasan, baik orang tua ataupun pendamping ataupun apa, kalau ada kegiatan yang kita dibutuhkan hadir, kita sudah seperti keluarga. Jadi tidak memandang itu anak sendiri atau mungkin cuma teman atau keluarga dekat atau siapa orang lain. Kalau kita ketemu di mana dalam kesulitan, udah kita gandeng aja. Kita sudah merasa seperti keluarga sendiri, jadi tidak membeda-bedakan itu pria ataupun wanita, tua ataupun muda, tapi kita sudah seperti saudara untuk sehari-harinya. Ya. Terima kasih untuk acara ini. Saya mengucapkan terima kasih karena ada peluang untuk UB peduli dengan orang-orang yang disabilitas. Untuk kedepannya mungkin yang disabilitas ini kalau tidak disenggol ataupun tidak ada event-event seperti ini kan tidak kenal dunia luar, hanya dia kiprahnya dengan dunia sendiri, dunia dengan kelompok tunanetra yang lain. Jadi ini menambah wawasan bahwa ada kepedulian dari pihak lain yang sangat kita perlukan dan sangat membantu untuk keluarga disabilitas, khususnya untuk menambah pengalaman ataupun dia tidak merasa tersendiri karena menghadapi kekurangannya itu. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Ika Fitria yang fokus pada penyandang disabilitas menyampaikan bahwa aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang ada di masyarakat sudah bagus jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sudah ada banyak fasilitas yang menunjang hidup penyandang disabilitas. Ya, kalau secara umum saat ini mungkin disability awareness yang ada di masyarakat kita, lingkungan sekitar kita ini sudah sangat bagus sekali begitu ya. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sudah banyak sekali aksesibilitas secara fasilitas juga ya, kita bisa lihat di tempat-tempat umum, taman-taman gitu ya. Bahkan juga fasilitas-fasilitas kota gitu ya, yang itu juga sudah ramah difabel. Kita bisa lihat ada trek khusus untuk sepatu kursi roda misalnya, kemudian tanda-tanda sign untuk difabel begitu ya, itu sudah ada bagus begitu ya. Tapi memang program-program dan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini mungkin juga perlu diikuti dengan implementasi yang lebih konkret begitu ya di masyarakat. Artinya itu tidak hanya menjadi program, tapi ada upaya secara konkret bagaimana melibatkan orang-orang dengan disabilitas ini di masyarakat, karena kita tahu masih banyak stigma, label ya, stereotip negatif mengenai orang-orang dengan disabilitas ini, sehingga program-program itu harapannya tidak hanya sekedar bagus di dalam program, tapi juga implementasinya itu nyata, kita bisa rasakan dan bisa melibatkan mereka secara langsung dalam setiap aktivitas di masyarakat ini. Keluarga merupakan gerbang terdepan penanganan anak berkebutuhan khusus. Pentingnya peran keluarga, khususnya orang tua, harus disertai dengan banyaknya literasi pengetahuan yang berguna untuk mengoptimalisasi pola pengasuhan sesuai dengan kebutuhan anak. Keluarga itu salah satu gerbang awal yang paling penting ya untuk penanganan disabilitas, karena bagaimanapun yang namanya keluarga itu adalah lingkup yang paling kecil yang setiap hari itu bergaul ya dengan anak-anak disabilitas. Oleh karena itu bagaimana nanti penanganan pada penyandang disabilitas di masa mendatang itu memang sangat tergantung dari peran serta keluarga, utamanya orang tua. Oleh karena itu penting bagi keluarga dan orang tua itu memiliki literasi yang memadai terkait dengan kebutuhan penyandang disabilitas, terkait juga dengan bagaimana mereka bisa kemudian berdaya dan memiliki pengasuhan yang ideal untuk pendampingan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus atau anak-anak dengan disabilitas. Jadi pada prinsipnya itu kan tiap anak itu unik ya, jangankan yang disabilitas, yang nggak disabilitas itu satu sama lain itu model pengasuhannya itu pasti akan berbeda-beda. Caranya mengasuh, caranya menangani itu berbeda-beda. Yang sama prinsipnya adalah harus menerima, yang kedua harus sabar dan penuh kasih sayang. Nah itu sebenarnya kan kunci intinya seperti itu. Hanya saja memang untuk anak-anak penyandang disabilitas ini perlu pengetahuan khusus
yang lebih besar terkait khususnya untuk memahami karakteristiknya karena dia memiliki kebutuhan yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak tipikal, dan termasuk juga pengetahuan yang harus dimiliki orang tua itu terkait dengan layanan-layanan dan akses apa yang bisa mereka dapatkan untuk mendukung optimalisasi perkembangan anak-anak kebutuhan khusus. Misalnya di pemerintah misalnya ada layanan seperti apa, BPJS itu seperti apa untuk aksesnya, atau kemudian kalau anaknya misalnya tuli, gimana kemudian si anak ini bisa bersosialisasi dengan model komunikasi yang berbeda dari anak-anak tipikal. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu yang perlu untuk kemudian diketahui oleh para orang tua bagi anak-anak penyandang disabilitas. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan. Wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.